pidato kemenangan. Tapi takdir berkata lain. Ternyata kita harus tetap melakukan pidato kemenangan untuk Pak Prabowo dan Mas Gibran. Tapi kalau untuk saya, takdir meminta saya harus berproses. Saya harus menerima kenyataan di pemilihan legislatif kali ini. Teman-teman, kita boleh kecewa dengan hasil, kita boleh kecewa dengan proses, kita boleh kecewa dengan apa yang kita perjuangkan lalu raihannya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kita boleh kecewa begitu, tapi kita harus sadar dengan firman Tuhan, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Kita punya skenario, Tuhan punya skenario, dan skenario Tuhanlah yang pasti yang terbaik. Saya tidak tahu apa skenario dari Tuhan dari hasil pilgub ini. Yang pasti saya meyakini ini adalah yang terbaik untuk kita semua. Memang belum saatnya saya berpidato atau menyampaikan testimoni seperti ini, karena memang proses perhitungan masih berjalan. Tapi saya sudah meyakini bahwa pileg saya tidak berjodoh dengan pileg. Kami sudah melakukan hitungan internal, di saat di sisi lain KPU juga sedang menghitung, di sisi lain beberapa caleg juga menghitung secara internal, dan hasilnya memang saya belum dipastikan lolos ke Senayan, dan dipastikan juga dari Partai Gerindra hanya satu yang akan lolos, incumbent Teh Rahel Mariam dari 10 dapil itu. Jadi suara saya juga simpang siur, ada yang segini, ada yang segini, di KPU malah jadi segini. Yang jelas yaitu terserah aja nanti ujungnya seperti apa. Yang pasti apa yang kita perjuangkan, apa yang kita harapkan belum sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tapi itu bukan berarti kita kecil hati. Setiap momentum, setiap perjuangan adalah nasihat terbaik, adalah guru terbaik. Saya mungkin gagal menjadi anggota DPR, tapi saya menjadi bersyukur karena bertambah keluarga, saya bertambah sahabat. Ternyata saya punya saudara, sekarang Abah Okoy di Jagabaya. Ternyata kalau saya ke Ciwidey ada sahabat saya Tri. Saya kalau ke Cicalengka ada sahabat saya, ada Eri. Saya kalau ke Sindangkerta punya keluarga, ke Cililin punya keluarga, saya ke Lembang punya keluarga. Yang tadinya 1 tahun lalu saya bukan siapa-siapa di sini, sekarang saya punya keluarga. Jadi teman-teman, dari semua perjalanan ini, inilah cerminan masyarakat kita, inilah cerminan demokrasi kita, inilah gambaran peta politik kita. Sebagian besar dari masyarakat kita belum siap dengan gagasan. Mereka, sebagian dari kita, sebagian dari masyarakat kita belum siap dengan adanya ide, belum siap adanya tujuan dari anggota legislatif, tapi mereka lebih menerima dengan sifat-sifat yang sifatnya instan. Mungkin sembakonya, mungkin serangan pajarnya, mungkin uangnya. Sejak saya memutuskan untuk berkompetisi, saya sudah dari awal bilang saya tidak akan melakukan money politik. Pertama, saya tidak mau, dan kedua, saya tidak mampu. Tapi lebih kepada saya tidak mau sebetulnya. Saya tidak mau mengukur harkat martabat derajat orang hanya dengan uang yang menurut saya tidak seberapa. Pemilih emosional bagi saya itu lebih penting nilainya daripada pemilih transaksional. Dan teman-teman di sini adalah pemilih-pemilih rasional, pemilih-pemilih emosional. Sekali lagi, terima kasih untuk teman-teman. Karena teman-temanlah ada puluhan ribu orang yang memilih saya.
tanpa bagi-bagi uang, tanpa bagi-bagi sembako. Mereka tetap tegar di tengah serangan sembako di mana-mana. Mereka tetap konsisten dan tegak lurus untuk memilih dan mendukung perjuangan kita meskipun digoda dengan uang yang nilainya variatif. Kalau 2019 saya mendengar banyak yang bagi-bagi uang satu orang paling besar 50.000, tapi saya dengar laporan dari lapangan di 2024 ini bahkan sampai ada yang 300.000 satu orang, 250.000 satu orang. Saya tidak bisa bayangkan ketika terpilih apa yang akan diperbuat. Sementara saya dari awal sudah komitmen bahwa perjalanan ini sekalipun saya tidak akan mengikuti praktek politik uang, tapi saya sadar akan ada cost operasional, akan ada cost kebutuhan. Disitulah saya udah wakafkan semuanya, saya sudah ikhlaskan semuanya, sehingga ketika nanti terpilih kita tinggal bekerja, tidak perlu lagi bicara hal-hal yang sifatnya transaksional. Tapi apa mau dikata, keinginan kita berbeda dengan fakta di lapangan. Keinginan kita, narasi-narasi positif kita, upaya kita menyadarkan masyarakat masih terbentur oleh oknum-oknum caleg yang masih menganggap remeh masyarakat dengan uang dan rupiah. Tapi saya berharap dan saya berdoa semoga anggota-anggota DPR RI nanti yang terpilih, yang 10 orang ini adalah benar-benar anggota DPR yang amanah, anggota dewan yang bisa mendengarkan keluhan masyarakat, mampu memperjuangkan apa yang diinginkan masyarakat, tidak korup karena uangnya mungkin habis besar, lalu mereka tetap turun menyapa rakyat. Jangan sampai setelah terpilih lalu hilang di telan bumi begitu saja dan hanya akan kembali 5 tahun lagi. Semoga tidak seperti itu. Saya berharap dan saya berdoa mereka-mereka yang terpilih bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Teman-teman sekalian, banyak sekali kalau harus saya bahas. Ini adalah orang-orang yang berjasa di depan saya. Di sini ada Mang Yana Umar, tepuk tangan buat beliau. Nonton Bang, ini Mang Yana ini adalah sahabat saya, orang yang mengenalkan saya banyak dengan sisi-sisi lain di Kabupaten Bandung dan Bandung Barat, khususnya mungkin untuk sektor Bobotoh, teman-teman Bobotoh. Saya jadi mengenal kultur mereka, saya menjadi mengenal mereka, kami menjadi sering diskusi banyak soal kehidupan, soal pergaulan, soal apapun. Beliau orang yang banyak berjasa sama saya. Hatur nuhun Mang Yana Umar. Ada sebelahnya juga ada Mayang Amoy, cek berdiri. Dia memang bukan warga Kabupaten, bukan warga Bandung Barat, dia orang kota Bandung. Tapi saya banyak di-endorse sama dia nih. Karena Mayang ini kan selebgram. Saya juga harus berterima kasih sama orang-orang yang jauh mengenal saya lebih dulu. Sebelum saya terpikir untuk pileg, saya sudah mengenal mereka. Ada Teh Ica, itu Teh Ica di belakang mungkin udah pada tahu. Dia perempuan, tapi energi berjuangnya mengalahkan laki-laki, dan saya berani bertaruh untuk itu. Dia meninggalkan rumah, jarang pulang, hanya untuk memperjuangkan apa yang dia ingin. Ada juga Dendi, itu Dendi. Di sini kebetulan juga ada keluarganya, ada ayah ibunya mana? Bapak, ibu, ada istrinya, ada anaknya. Saya minta maaf untuk 3 bulan kemarin Dendi jadi jarang pulang, jadi jarang lagi menyapa keluarganya. Tapi saya garansi berat badannya naik. Emang males pulang aja. Sekali lagi terima kasih buat Dendi,
ada juga Uci. Ini orang-orang yang lama saya kenal. Uci ini adalah kakaknya Hanifan, pesilat kita yang pernah membawa nama baik tanah air di pentas Asian Games. Sebelum Pak Prabowo dan Pak Jokowi rekonsiliasi, Hanifan sudah memulainya dengan pelukannya, dan itu terjadi. Juga di Bandung Barat ada Angkit yang barusan baca doa. Terima kasih. Ini orang luar biasa. Saat coblosan dia harus di rumah sakit menemani anaknya. Saat kampanye sama saya, dia juga harus mengalami kecelakaan yang menimpa keluarganya, kecelakaan lalu lintas. Jadi banyak sekali cerita dalam perjalanan itu. Kalau video tadi adalah hanya cuplikan pendek, tapi di balik video itu tersimpan 1001 cerita yang mungkin saya juga tidak mampu untuk bicara sepenuhnya di sini. Tapi semuanya sudah terekam dalam memori kepala saya, memori nurani saya, karena insya Allah memori saya ini menyimpan cukup besar gigabyte-nya. Saya tidak akan pernah melupakan orang-orang yang sudah berjuang dengan saya. Kemudian ada Teh Ani. Teh Ani juga orang yang luar biasa. Sama seperti Ica. Tubuhnya kecil, perempuan, tapi punya keberanian yang lebih besar. Tubuhnya kecil, tapi dia punya nyali perjuangan yang sangat besar. Dia tetap gerilya ke masyarakat di tengah derasnya transaksi politik, di tengah derasnya bantuan-bantuan sembako dan segala macam, dia melawan itu. Dan juga ada Wildan yang tadi jadi MC. Mana Wildan? Ini orang-orang yang lama mengenal saya. Jadi mungkin kalau nggak ada Wildan, saya juga keteter untuk bikin APK. Pokoknya hari ini saya minta bikin APK jadi, besok harus jadi, bisa tuh dia. Kalau hari ini saya minta bikin baliho jadi dalam berapa banyak dan harus jadi besok, bisa. Entah ada gimana caranya, pokoknya bisa. Bayarnya bisa belakangan lagi. Sakti. Sanggur ya. Itu orang-orang tim yang lama mengenal saya, yang terpaksa saya kumpulkan setelah saya memutuskan untuk maju sebagai caleg, karena mereka-mereka itu sebelum menjadi tim saya adalah timnya Teh Iis. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya untuk relawan Balik Bandung. Orang-orang yang tidak pernah bicara politik sebelumnya, boleh dikatakan orang-orang yang anti dengan politik, yang bingung dengan politik, tapi karena kesadaran nurani, karena ada kesadaran bersama, mereka bergerak menghimpun kekuatan di daerahnya masing-masing, lagi-lagi tanpa uang. Apresiasi sebesar-besarnya untuk teman-teman relawan Balik Bandung. Di Kabupaten Bandung ada Korkapnya, ada Pak Ucok, ada juga Pak Atep Seat. Ini orang-orang yang koordinir selama ini di Kabupaten Bandung. Dan di Bandung Barat ada Mang Ewok. Dia kalau hari-hari biasa itu jadi LO-nya Persib tuh, kalau Persib punya tangan. Dan juga ada Ucup Demor. Untuk para korcam-korcam, para simpatisan, relawan Balik Bandung, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Saya mengerti bagaimana perjuangan teman-teman dengan penuh keterbatasan dan tetap semangat. Nggak usah kecil hati melihat raihan suara, karena ini adalah proses. Sebagai caleg, saya punya peluang untuk menang. Tapi sebagai caleg pendatang baru, saya cukup memenuhi syarat untuk gagal. Kenapa begitu? Secara popularitas dibandingkan yang lain, tentu saya jauh. Banyak nama besar di sini.
Semua incumbent lama maju lagi, ditambah lagi bintang-bintang baru. Secara popularitas nama saya kalah. Secara masifnya APK saya juga kalah. Apalagi secara uang sudah pasti kalah. Jadi saya cukup memenuhi syarat untuk gagal. Jadi teman-teman relawan Balik Bandung dan teman-teman semua tidak perlu sakit hati, tidak perlu kecil hati. Tapi percayalah, apa yang sudah teman-teman lakukan kemarin, menghimpun kekuatan dari 1 menjadi 10, dari 10 menjadi 100, itu akan menjadi jejak ke depan. Teman-teman akan menjadi petarung memang. Ada juga dulu tetangga saya, senior saya, Mang Rudi Boseng, yang sudah juga banyak membantu. Ada Pak Soni dari Paguron Macan Tutul. Sekali lagi untuk semuanya saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Saya terharu, saya tersanjung. Saya kira saya akan mengalami kesulitan untuk beradaptasi dengan masyarakat. Ternyata semua itu Allah permudah dengan mendatangkan teman-teman semua. Sekali lagi terima kasih. Tentu saya akan selalu merindukan teman-teman. Saya akan selalu mengenang dan merindukan momen-momen tadi. Saya juga pasti rindu podcastan sama Mang Yana. Saya juga pasti rindu masuk lagi ke frame Persib AI. Mudah-mudahan masih mau diundang ya. Saya juga pasti rindu dengan kebersamaan kita di luar politik. Main kartu bareng-bareng, wisata kuliner bareng-bareng, main biliar bareng-bareng, mancing bareng-bareng, itu kebiasaan kita. Karena bagi saya pertemanan harus tetap ditempatkan di atas politik. Saya juga mengucapkan terima kasih buat Ganjar dan teman-teman. Ganjar ada? Masih di atas. Ganjar dan teman-teman yang menjaga posko ini tetap berjalan. Tanpa ada mereka kita juga bingung di sini. Mereka yang menyiapkan makan, mereka yang menyiapkan kopi. Bahkan aktivitas kita ini selalu begadang dari pagi sampai pagi lagi, dan mereka tetap standby. Gimana caranya saya juga bingung. Tapi yang jelas minta apa mereka selalu ada. Jadi saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya buat Ganjar, Mang Ajang, teman-teman yang ada di sini, buat keluarga teteh-teteh dari Cililin dan Sindangkerta, atur nuhun pisan. Wajibnya manis, semanis persaudaraan kita, semanis kekeluargaan kita. Dan seperti yang saya sampaikan di akhir video, politik secukupnya aja. Pertemanan harus terjalin selamanya. Masih banyak yang ingin saya sampaikan, yang ingin saya curahkan sama teman-teman. Tapi saya nggak kuat. Karena dari tadi juga saya menahan untuk itu. Inilah fenomena hidup. Dalam politik orang bisa mati berkali-kali, bisa hidup berkali-kali. Memang Tuhan tidak pernah menjanjikan hidup ini mudah. Tapi Tuhan berjanji di Al-Quran, di balik kesulitan selalu ada kemudahan. Dan itu tercatat di surat Al-Insyirah. Fa inna ma'al usri yusra. Di balik kesulitan ada kemudahan. Dan diulang lagi di ayat selanjutnya. Inna ma'al usri yusra. Ada kemudahan di balik kesulitan. Dan ditutup dengan faiza faragta fansab. Kalau sudah selesai dengan satu tugas, berpindahlah ke tugas lain dan selesaikanlah. Wa ila rabbika farghab. Dan hanya kepada Tuhanmu lah kamu berharap. Jadi teman-teman, pileg bukan akhir dari segalanya. Kita harus tegak, kita harus kokoh, kita harus tegar menyikapi kondisi,
Kita harus berdamai dengan zaman. Jangan larut dalam emosi, jangan larut dalam kegalauan. Kita harus bangkit lagi. The show must go on. Kita harus berjuang lagi untuk orang-orang yang kita sayangi, orang tua kita, pasangan hidup kita, anak-anak kita, keluarga kita, dan pastikan kita jadi yang terbaik. Dan acara malam ini adalah berat bagi saya kalau saya bicara perpisahan. Tapi ini adalah ujung dari perjuangan kita, ujung dari perjalanan kita. Karena itu Bapak Ibu semua, teman-teman semua, di malam ini selain saya mengucapkan rasa terima kasih sebesar-besarnya, apresiasi setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu teman-teman sekalian, dalam kesempatan ini juga saya izin untuk pamit dari Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat untuk menjalankan tugas-tugas lainnya yang sebagaimana saya jalani sebelumnya. Sampai Oktober ini saya masih tercatat sebagai staf khusus Wakil Ketua DPR, dan ketika status itu berakhir di Oktober, saya akan menjadi apa? Saya tidak pikirkan dan saya ikuti saja skenario Tuhan. Yang penting kita do the best, tetap lakukan yang terbaik. Kalau kita harus menjadi rumput yang paling hijau, jadilah yang paling hijau. Saya juga belum terpikirkan apakah 2029 saya akan ngelek lagi? Saya belum bisa memutuskan. Saya mengikuti saja skenario dari Tuhan. Saya tegak lurus, saya ikhlas dengan apa yang saya hadapi saat ini. Saya ikhlas menerima kenyataan, saya ikhlas mendapatkan mandat suara dari rakyat dengan jumlahnya. Saya ikhlas dengan semuanya dari A sampai Z, insya Allah tidak ada masalah. Dan saya akan melanjutkan tugas saya yang lainnya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, saya sudah punya keluarga baru di KBB dan Kabupaten, dan Bapak Ibu juga setidaknya bertambah satu teman di Jakarta, namanya TBR di Januari. Dan sebelum saya pamit, karena saya yakin dalam perjalanan ini juga pasti ada kesalahpahaman, pasti ada salah-salah kata, baik lisan, kesalahan perbuatan, kesalahan pemikiran, kesalahan tindakan, pasti. Mungkin bukan hanya saya dengan teman-teman, bisa juga teman-teman dengan teman-teman, bisa juga di antara kita. Maka di malam ini saya ingin kita semua lepaskan itu semua. Kita ingin kembali berdamai lagi dengan kondisi. Kita punya keluarga baru, kita punya komunitas baru, itu harus tetap dijaga erat. Jangan sampai politik yang seharusnya mempersatukan malah justru memisahkan. Dan di momen saya pamit ini, sekaligus mau momen menyambut bulan suci Ramadan, saya ingin bersalaman sama satu-satu dari Bapak Ibu, teman-teman yang hadir di sini, seraya mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Saya meminta maaf atas semuanya. Dan mungkin nanti satu-satu aja ya kita salaman. Tapi sebelumnya saya minta orang-orang lama yang saya kenal untuk mendampingi saya di depan sebelum bersalaman. Meh teh sorangan teuing lah. Jadi saya minta Teh Ica, Dendi, Uci, mungkin Teh Ani, Wildan untuk berdiri di sini. Mereka sudah duluan pakai jaket sama seperti saya, tapi nggak usah khawatir, bapak-bapak ibu juga nanti dikasih jaket. Orang bikin jaket pas kampanye, kita bikin jaket pas dinyatakan kalah, agak lain kan? Jadi ketika ada desain jaket, ini kenapa pas kampanye nggak dibikin?
Udah kalah baru bikin jaket. Tapi nggak apa-apa, inilah hidup. Adit, sini Dit, maju Dit. Ini Adit juga salah satu relawan kita. Dan selalu ada satu orang yang mendampingi saya. Tugasnya apa? Nggak jelas. Ada aja di sebelah saya. Saya juga minta maju ke depan. Saudara ada. Iman Ramadhani Firdaus. Jadi Bapak Ibu sekalian, Adang ini adalah orang yang mengenal saya lebih dari 20 tahun. Dia teman saya dari kuliah. Sampai sekarang kami masih berteman. Selera kita beda, kadang sifat kita juga berbeda, tapi itulah uniknya pertemanan. Tidak boleh sama, harus beda. Jadi kalau ada kesalahan bisa saling menasehati, bisa saling mengingatkan, bisa saling menguatkan. Kalau ada pertemanan isinya hanya setuju-setuju aja, berarti yang mikir cuma satu orang gitu. Jadi itu kuncinya pertemanan. Nah, kunci dari politik ini, dalam berteman nggak boleh baperan. Dalam berjuang tidak boleh patah arah. Kita harus tetap semangat menyikapi itu semua. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, untuk mengakhiri ini, lu disitu. Jadi ya nanti teknisnya gimana saya juga bingung. Saya cuma bilang tadi ke Wildan saya pengen salaman sama semua, cuma ruangannya sempit. Ya saya juga bingung kayak gimana lagi. Sekali lagi Bapak Ibu semua, untuk kesekian kalinya saya mohon maaf lahir batin, minta maaf atas semua kesalahan, kehilafan, kekurangan yang pernah saya lakukan. Saya juga mohon pamit. Mungkin saya harus kembali ke Jakarta untuk menjalani tugas-tugas lainnya, dan saya berjanji apa perjalanan yang sudah saya jalani dan kita hadapi sama-sama akan selalu terngiang dalam benak saya. Sekali lagi, hatur nuhun pisan orang-orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, rekan-rekan yang saya hormati dan banggakan, sebetulnya dari semua tim dapil ini, saya adalah orang yang pertama menolak acara perpisahan hari ini. Kenapa? Karena kami meyakini bahwa sosok TB Ardi Januar yang sudah merubah mindset kita tentang berpolitik, sosok TB Ardi Januar yang sudah mengajarkan banyak hal, yang dimana beliau caleg, kita tim, tapi beliau yang menguatkan kita, menegarkan hati kita. Makanya, Bang, di sini kami bangga jadi tim Abang. Dan satu hal, Bang, di luar konsep, di luar briefing, di luar gladi, yang mungkin Abang nggak tahu, kita hanya bisa memberikan sebuah video bagaimana tim ini menjadi tim yang tim keluarga yang dapat disatukan oleh Abang. Cuman video ini yang bisa kita persembahkan, Bang. Lewat dan berlalu.
Beribu terima kasih untuk Bang TB. Kenapa kami di sini seperti ini, Bang? Karena kita cuma mau bilang Kami bangga berjuang bersamamu. kami bangga berjuang bersamamu, Bang. Di mana ada pertemuan itu akan ada selalu perpisahan. Saya selalu mengutip sebuah kutipan yang mungkin ini akan selalu hadir dalam benak saya, bahwasanya setiap helai daun yang gugur telah tertulis dalam takdirnya dan menjadi kuasa baginya. Maka yakinilah bahwa yang Allah berikan adalah yang terbaik, meski yang terbaik tak berarti selalu yang terindah. Baik teman-teman, mungkin ini tidak indah bagi kita, dan mudah-mudahan dalam perjalanan ini kita tetap solid, kita tetap bersaudara, apapun itu hasilnya, apapun itu putusannya. Dan terakhir Bang, izinkan teman-teman boleh maju ke depan lagi. Menjelang Ramadan ini juga kita mau meminta maaf kepada teman-teman semuanya, rekan-rekan seperjuangan yang mungkin dalam perjalanan 3 bulan ke belakang kita ada miskomunikasi, ada hilaf, ada salah. Mohon untuk dimaafkan dengan selapang-lapangnya. Silakan teman-teman. Dan nanti di akhir kita akan musafaah satu-satu, dimulai dari sini Kang ya, memutar, dan nanti di akhir akan berkoordinasi dengan teman-teman dari dapil ini untuk nanti teman-teman juga mendapatkan sebuah bingkisan berharga. Mungkin nilainya tidak seberapa, namun kesannya yang luar biasa. Untuk itu, ya, Abang boleh maju di tengah Bang. Teman-teman, sebagai closing, musawarah ini menjadi cerita untuk kita bersama di akhir perpisahan menuju perjuangan baru. Untuk itu, dalam musawarah ini saya tutup dengan doa, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mohon maaf bila mana ada khilaf dan salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap tanpa dirimu, ku harap
Masa akan suruh kamu akan terpisah. Hey, sampai jumpa di lain hari untuk kita bertemu lagi. Ku relakan dirimu pergi, meskipun ku tak siap untuk merindu, ku tak siap tanpa dirimu. Ku harap terbaik untukmu. Oh, hey, sampai jumpa di lain hari untuk kita bertemu lagi. Ku relakan dirimu pergi, meskipun ku tak siap untuk merindu, ku tak siap tanpa dirimu. Ku harap terbaik untukmu. Datang akan pergi, lewat dan berlalu, ada dan tiada bertemu, akan berpisah. Malam akan berakhir, terbit dan berlalu. Bahasa akan suruh bertemu, akan berpisah. Hey, sampai jumpa di lain hari untuk kita bertemu
Siapa ini? Hah? Siapa? Hah? Bergetar. Bergetar. Sampai jumpa di lain hari, untuk kita bertemu lagi. Ku relakan dirimu pergi, meskipun ku tak siap untuk padamu, ku tak siap tanpa dirimu. Ku harap terbaikmu Nanti kalau lagi sudah Hah? Enak. Sampai jumpa di lain hari, untuk kita
Adan. Ya Bang Adan. Males gua ada acara gini. Terus semangat Bang, nuhun. Datangnya terakhir, salaman terakhir tuh. Emang makan ya duluan. Keren. Ayo nuhun. Bang. Tapi sahabat sejati deh. Maafin ya, Ping. Saya bercanda ya, Ping. Siap, siap. Siap. Ya. Ya. Thank you. Gua udah dianggap di sini. Semangat. Bikin saudara kita dan Pasti lah. Nuhunnya. Orang terima di oke. Semangat. Perjuangan belum selesai. Kasih ya, Pak ya. Sampai jumpa di lain hari. Kita bertemu lagi. Udah dapat data dari dokter pun, bukan dokter kali lagi. Kurang juga kan lebih mahal. Jawab, ini udah dari saya. Mana laptop, bener mesti konsultan. Orang langsung ke konsultan, konsultan publik. Kan semua tinggal ngobrol aja. Mau ngobrol sama A1 langsung aja. Udah nggak apa-apa. Jadwalin. Terserah mau. Beli berkaret, beli Selasa, Senin bisa bayar kamu Rebo. Gue sekarang mau ngomong bola lagi. Kalau orang sekarang bahas di support itu yang mana? Ada orang terakhir kau itu ada lewat di depan. Beres tentang apa ini? Datang terus kalau lengkap ini kurang kemarin di kurang ini lengkap itu mah ya
tugas penilaian konsultan lagi setelah itu saya udah ngobrol atau di musyawarah kerja ini sama tinggal ngobrol masalah itu dulu yang tinggal di pas itu kita kesnya setiap kali sana kalau kasih itu dokter Tapi lo kau ramu lo kamu. Untuk teman-teman koordinator dimohon untuk